Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda dan tamu undangan yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang mulia ini telah sampailah kita kepada sesi parenting bersama dengan pemateri kita, yakni Ustadz Muhammad Fauzul Adil. Sebelum kita mulai sesi parenting pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa biodata singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau yakni Muhammad Fauzul Adil, lahir pada Mojokerto 29 Desember 1972. Riwayat pendidikan SDN Ketidur, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur, SMPN Kutorejo, Mojokerto, SNAN 2 Jombang, S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beberapa aktivitas beliau untuk saat ini antara lain: yang pertama, sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang kedua, sebagai kolumnis tetap majalah Hidayatullah Surabaya untuk kolom tarbiyah. Yang ketiga, sebagai kolumnis tetap untuk Harian Umum Republika untuk renungan Jumat kolom Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menjadi pemateri tetap untuk pelatihan menulis ibu-ibu rumah tangga di Yogyakarta. Menjadi pemateri tetap untuk forum diskusi parenting para orang tua di Yogyakarta. Sepertinya sudah beberapa berubah Beliau juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum diskusi, seminar, talkshow di berbagai daerah seluruh Indonesia tentang masalah-masalah pernikahan, keluarga, serta pendidikan. Selain itu, beliau juga aktif dalam kepenulisan buku, antara lain buku yang berjudul Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Mencapai Pernikahan Barokah, Disebabkan oleh Cinta Kupercayakan Rumahku Padamu, Kado Pernikahan untuk Istriku, Membuka Jalan ke Surga, Bersikap Terhadap Anak, Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak, Positif Parenting, Cara-cara Islam Mengembangkan Karakter Positif pada Anak Anda, Saat Berharga untuk Anak Kita, dan masih banyak buku lainnya. Tanpa memperpanjang lebar, marilah kita sambut narasumber kita, Ustadz Muhammad Fauzul Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sakjane wedi ngomong coba. Lha aku ngomong apa iki? Ini kudane wong anti ilmu. Saya khawatir nek ngomong kene iki nguyai banyu segoro. Ya. Tapi berhubung ditodong teman rene gak gelem kok cisawangane kemene. Wong piye nang Jombang saiki jauh nang Jombang gak gelem. Rene iku lho ngomong apa. Apa meneh duwe Quran. Aku ngomong tambah gak tepat. Untungnya masih ada kaitannya dengan parenting. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala karuniakan kepada kami 7 orang anak. Dan itu sesuai dengan tekad. Maksud dengan tekad itu saya sejak awal nikah saya sampaikan pada istri saya 2 anak cukup. Maksudnya gimana? Dulu waktu saya sekolah di SD, biji 6 itu cukup. Orang singgung? Kalau ketika anak dia prestasinya ya. Kenapa? 6 itu biji perfect. Gimana? 7 lebih dari cukup. 8 baik. 9 baik sekali. 10 istimewa. Beasiswa itu untuk si biji lima atau si biji sama. Karena itu saya dan istri bertekad mensukseskan program 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik, 5 anak baik sekali, 6 ke atas istimewa. Loh, bagaimana kita akan membanggakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ini diharapkan berbanyak-banyak sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak akan membanggakan kita. Loh ini awak dhewe iki lho gak yakin Gusti Allah iso ngekei mangan. Nggih mboten? Jadi dari awal landasannya sudah salah membayangkan anak sebagai bala, bukan fitnah ya. Karena kalau fitnah memang semuanya setiap anak kita itu tanpa terkecuali adalah fitnah bermakna ujian. Sewu soalnya ngomong sing ngomong anak itu ada 4. Ada anak yang sebagai perhiasan, dukung kabeh anak itu ya perhiasan. Wong Islam atau orang kafir itu negara anak dan perhiasan itu perhiasan dunia itu kabeh termasuk salah satu nikmat muqayyadah. Kabeh merupakan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak mukmin ya fitnah. Bil makna ujian sifatnya netral, tidak memastikan buruk. Kalau kita lulus ujian maka kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling top adalah kalau saling disusurkan ke dalam surganya Allah Ta'ala yang tertinggi. Anak kita menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat, itu sing paling top. Tapi ada juga orang tua iman, anak yang beriman dan beriman, orang tuanya tidak ikut berdosa. Kapan tidak ikut berdosa? Kapan tidak ikut berdosa? Sini, ini kapan tidak ikut berdosa? Ini penting untuk kita luruskan dulu pikiran kita, sikap kita, keyakinan kita. Kapan kita tidak berharap, kapan ada orang tua punya anak, di antara anaknya itu ada yang bermaksiat, bahkan murtad, bahkan kafir, tetapi orang tuanya tidak mendapatkan dosa. Kapan itu? Kapan itu?
Yes, si angel bayang no. Saya takoni Nabi Nuh suatu kakak. Yo masuk dengan Nabi masuk kalau suatu. Tapi ada anaknya yang tidak mau beriman. Menjadi sebab nggak Nabi Nuh masuk neraka? Tidak, Nabi Nuh pasti masuk surga. Kalau begitu, ada hal yang kita tanyakan. Kira-kira mungkin nggak seorang Nabi belehar dalam diri anak? Nggak mungkin. Mungkin nggak lawan menjadi anak? Nggak mungkin. Mungkin nggak Nabi seorang Nabi itu lawan dalam mendoakan anak? Nggak mungkin. Berarti kita perlu cek ukuran lalai itu apa. Karena ada. Ya asalkan kita sudah berusaha seoptimal mungkin. Optimal itu loh menurut sopo. Sampai merasa optimal gitu loh. Merasa optimal. Wis nanti jungkir balik di anak. Tapi yang diikuti bukan perintah. Ya apa oleh ganjaran? Padahal tadi itu saat isi kata-kata fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Kapan kita dapatkan ganjaran, dapat pahala dari Allah? Kapan? Ini anak dewe hati-hati. Kapan disebut hati-hati? Isi sini apa? Saya pertanyaan ya. Aku kelingan omongannya Mas Menteri jadi nekongkol higher order thinking ya tak coba tak terang cek mikir masih jadi mikir itu gak kutung tadi Mas Menteri soalnya apa wong Islam kayak bujan disuruh mikir bukan mikir dan di dalam Quran itu banyak disebut pokoknya ketemu kata aksaruh mesti gak enak. Karena itu kaidah penting dari anak ojo mengikuti kebanyakan. Segala sesuatu yang dengan cepat diikuti kebanyakan orang mesti elek. Coba dalam Al-Quran. Aksalhu berikutnya apa? Mesti layak. Aku enak. Layak biru, layak lamun, layak sur. Gitu kan? Gitu kan? Sehingga kita apa? Illa qawila kecuali sedikit. Terus nomane. Loh, ini ayat memang bukan tanpa tapi kaidah penting kita perhatikan. Ayat sebelumnya dari yang tadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu menyeru wong sing beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah beriman. Mudah-mudahan. Soalnya orang wong Badui moro nang Kanjeng Nabi, pondone mereka yang sudah beriman. Dari Gusti Allah qul aslamna. Kenapa? Mereka sudah berislam tapi iman belum masuk hatinya. Ini awak dhewe iki kudu iman dan Islam tok. Mudah-mudahan bisa iman titik. Ya ini, ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Cilaka ini awak dhewe salah dalam didik, salah dalam makna, tidak mengikuti. Nah, tidak mengikuti apa? Ikat-ikat mulutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu. Jadi kalau begitu, kaidah dasar didik anak itu positive thinking apa hati-hati? Kaidah dasar didik anak iku hati-hati sih, anakku sregep iki lho. Iki mergo iman, tanpa mergo kepengin oleh hadiah. Iki mergo iman, tanpa mergo tidak kabluk. Ya. Jadi kalau kita itu positive thinking, salah bener. Soalnya saat ini wong-wong iki kadang-kadang wis mengimani sesuatu yang datangnya bukan dari muslimin, datangnya dari orang-orang yang nggak pernah wudhu, nggak tahu wudhu belas gitu.
kemudian Quran ketok habis itu digolekno ayat, nek gak tepat digolekno hadis, dan melepaskan dari maknanya kadang-kadang itu hadis gak terus saroy langsung wah ini. Jadi kita mulai dari yang awal ini, mari kita berusaha melepaskan diri dari positive thinking. Berarti dia bukan positif atau malah negatif. Lalu bagaimana? Kita berusaha berpikir sebagaimana seharusnya kita berpikir. Maksudnya oh sih kok bulat ini loh gampangan. Jadi Gusti Allah ojo sedih, ojo sedih. Nek sampai sedih pada Gusti Allah ojo sedih, berarti kita bermasalah. Imannya rodok error. Nek jadi Gusti Allah ojo wedi, jangan takut. Kalau kita takut dalam urusan itu, berarti kita bermasalah. Loh nek jare Gusti Allah wedi ya. Kok awak dhewe gak wedi, iku jenenge kepanen. Di Quran ayatnya tentang waris. Tapi pelajaran lainnya dengan anak anak kita perlu betul-betul perhatikan wal yakhsha wedi ya. Loh Gusti Allah bukan wedi lho. Kok dhewe ngomong? Jika Anda yakin bisa, Anda pasti bisa. Wih jenenge kepanen. Lho Gusti Allah itu nomor wedi. Sampeyan kepanen. Kira-kira dari tempat agak dengan Quran. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ketemu lagi kata lagi. Khafu. Tadi khasya ini khauf. Khafu alaihi falyattaqullah dinne. Apa kita takut dengan ayat itu? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Masya Allah. Jadi begitu. Nah, karena itulah saudara, yang perlu kita perhatikan ialah marilah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh berusaha mengenali apa yang dituntutkan, apa yang diperintahkan oleh agama kita ini dalam urusan mendidik anak. Hati-hati itu ukurannya, hati-hati itu kudu ono ukurannya. Sebagaimana seseorang dikatakan melampaui batas, kalau ada batasnya, nek ada batasnya, bagaimana kita disebut melampaui batas? Gimana? Ya nak, ya kamu boleh tapi gak perlu berlebihan. Gak berlebihan itu batasnya apa? Kudu cekal. Ya, kudu cekal. Ada mikyasnya. Saya naik kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam, itu hati-hati apa sembrono? Hati-hati. Kalau hati-hati kena apa? Anak gak banter. Yakin gak banter? Sampai lewat gang sempit, kecepatan 40 km per jam. Banter apa banter? Sok bisa ngomong banget. Kuplukan jenggot dan kurang ajar. Lalu kalau jalannya lebar 40 km per jam itu hati-hati apa boten? Hati-hati. Coba untuk mari acara ini melebu nang balak beras 12 manen masuk jalan tol sampai 40 km per jam. Ditilang sampean. Kenapa? Sembrono di jalan tol itu kecepatan minimal 60 km per jam. Gimana? Berarti kalau kurang dari itu, hati-hati apa betul? Nah iya kan? Ini sing pacing dohir sih. Langsung delok ini tambahnya. Sing dohir itu. Berarti hati-hati apa betul? Kecepatan 40 km per jam di jalan tol. Rendah. Terlalu lambat. Berarti sembrono. Maka kalau urusan itu saja ada mikyasnya, bagaimana mungkin kita ini disuruh bertakwa? Karena di ayat berikutnya dari At-Talmud tadi itu fattaqullaha mastata'tum. Nah,
sekuat mungkin, sekuat kita. Kalau tidak ada perintahnya, gak ono larangan. Gimana? Sehingga kita perlu untuk betul-betul memperhatikan. Nah, berikutnya, jika mendidik anak itu di zaman apapun, nek keliru itu sudah diciloko, nek bener itu walaupun anaknya mungkin gak bener, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kita semua akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga yang tertinggi bersama dengan anak kita, cucu kita, orang tua kita. Berarti ada acuannya ya? Ada. Acuannya itu berlaku hingga kapan? Acuannya itu berlaku hingga kapan? Hingga yaumul kiamat. Kalau begitu, prinsip dasar mendidik anak itu tetap atau berubah? Ragu-ragu. Berubah. Oke, saya takoni. Anak sekarang dengan anak dulu sama nggak? Enggak. Kok nggak sama apa? Zaman. Apa salahnya zaman? Sing berubah zaman itu anak ini. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh laisa min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Dalam hadis yang lain laisa min mauludin illa yuladu 'ala hadhil millah fa abawahu. Kata laisa min mauludin illa adalah riwayat yang lain, adalah teks yang lain, laisa min mauludin illa yulad. Tadi ilahnya setelah yulad, ini ilahnya sebelum yulad. Tapi seluruhnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun anak itu lahir di zaman apapun, dari orang tua yang manapun, orang tuanya muslim atau kafir, orang yang betul-betul imannya jejak maupun dia muslim, maka anak-anak itu semuanya lahir dalam keadaan alal fitrah. Alal fitrah artinya apa? Ya, bersih suci. Nah, mana yang lain? Nah, karena ini merupakan istilah syar'i, maka perlu dicek. Nanti silahkan tengok tafsir Quran surat Ar-Rum ayat 30 nomor cantik ini 30. Fa'atim wajhaka lid-din hanifah fitratallah. Jadi fitrah itu milik siapa? Ini sebagai milik siapa? Pada Allah. Yang menisbahkan siapa? Allah sendiri. Kalau itu yang menisbahkan Allah sendiri, maka konsekuensinya menurut para mufassirin, menurut para ulama tafsir, maknanya fitrah itu sesuatu yang mamduh, sesuatu yang secara mutlak terpuji. Anak cerdas pasti terpuji nggak? Iya, ada. Ini ada nggak orang pintar kurang ajar? Berarti pintar itu pasti terpuji nggak? Nah, iya. Tidak pasti itu. Kalau makna lainnya belum tentu. Nah, anak punya bakat yang besar, pasti terpuji ya? Belum tentu. Berarti kalau begitu bakat, kecerdasan maupun kemampuan lainnya termasuk fitrah bukan? Bukan. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana? Kalau ada anak yang fitrahnya inisiatif, itu bukan fitrah. Itu monopsikologi tapi dilabeli fitrah. Beda. Psikologi itu mesti benerin. Kok hati saya masih perlu kita cek ini sahih apa enggak? Kemana dari perkataan orang yang pernah nunggu? Gimana? Nah, mari kita tengok. Ini ada garansi dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa tidak ada satupun anak itu yang lahir kecuali dalam keadaan di atas al-fitrah. Ini menegaskan makna hadis yang sudah sangat populer di Sahih
Artinya Allah gimana? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasirani. Ada hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yusyarrikanihi aw yukaffirani. Sehingga laisa min mauludin tadi menegaskan bahwa makna kullu itu seluruhnya tanpa kecuali. Dengan demikian konsekuensinya apa? Kunci awal mendidik anak itu tidak berubah dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Yang menjadikan anak-anak itu kok suka pegang gadget itu mbokne apa anake? Ada nggak? Banyak nggak yang langsung minta iPhone? Mbokne langsung mbokne emas, mbokne ikan, mbokne bibi. Bisa lari terus difoto, pasang status. Lu ini lain kan juga lebih halim yang solihin. Iku mau dengar wis mati gitu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Turun mati sangat dengan nol. Nek wis mati ya Allah maghfir lahu. Ilahan. Mana? Nah, jadi dengan demikian, mari kita menata dulu pikiran kita awal-awal gitu ya, awal-awal. Sehingga dari sini kita mendapati bahwa anak lahir di zaman apapun sampai nggak perlu bingung, justru semakin jauh dari masa kenabian Muhammad SAW, semakin perlu kita melihat pada tuntunan sebagaimana dawuhnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa apa yang membaguskan umat di zaman ini adalah apa yang membaguskan umat di generasi awal. Dari sini mari kita tengok ada ayat yang kita sudah sangat hafal gitu ya. Saya bacakan awal berbagian sedikit. Kenapa? Karena yang saya ingin bahas tafsir sahabat mengenai ini. Apa itu? Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaknai bahwa yang dimaksud dengan wa ahlikum merujuk pada ku anfusakum dari ku tadi, jadi jagalah keluargamu dari api neraka, wa ahlikum nar maknanya lah adibuhum wa allimuhum. Apa poin penting di sini? Adibuhum, didikkanlah adab kepada mereka. Wa allimuhum, setelah itu baru didikkanlah ilmu kepada mereka. Adab bukan cuma sekedar pembiasaan, karena banyak tempat tergelincir kepada sekedar pembiasaan, sehingga masih mending kalau jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, dia terbiasa dengan perilaku itu, tapi belum tentu mengilmui, belum tentu menghayati. Begitu dia keluar negeri, dia merasa kebiasaannya tidak berharga. Banyak itu, wong Islam itu loh, isin. Sarung memang tidak harus seperti ini kan soal kultur, tapi kan identik dengan agama. Saya ingat kuliah, mulai kuliah sarungan di Banoyo, terus kuliah bersih desa. Sarung itu bukan soal desa. Foto cuma saya pakai untuk banyak. Video-video nganggo bahasa Inggris, nganggo bahasa Inggris dari ilmiah. Ilmiah itu kok endi lah, ilmiah itu kalau sesuai dengan kaidah ilmu. Sama tak kandang bahasa Inggris itu, bahasanya orang-orang idiot ya bahasa Inggris. Bukan saya mengatakan bahwa kita kasih bahasa Inggris apa, wong pindah kalau bahasa Inggris anda, coba enggak percaya, sampai yang di London, anak-anak SLB bahasa apa? Inggris. Ya enggak? Kalau sih hebat, ilmiah itu kalau sesuai dengan kaidah ilmu. Tapi begitu kita ini minder ini akibat sahabatnya adalah akibat dari sekedar pembiasaan tanpa ilmu. Dengan demikian adibuhum tadi tetap perlu dilandasi ilmu, tapi ditekankan pada sikap kita.
Nah ini yang hari ini saya lihat kering, kurang, jauh dari kehidupan keluarga-keluarga muslim. Anak-anak hanya dibiasakan. Masih mending kalau jadi kebiasaan. Tidak sedikit yang hanya menjadi perilaku berulang. Apa bedanya kebiasaan perilaku berulang? Perilaku berulang itu adalah perilaku yang muncul hanya ketika ada yang mengharuskan atau hanya ketika kondusif. Maka jangan kaget kalau ada anak yang masuk boarding school. Boarding school itu pondok jauh lagi. Nek pondok itu rotok dengan beli besok ya. Boarding school itu kayak otomatis. Lagi-lagi mari kita tidak terjebak pada dikotomi istilah. Soalnya itu orang mana? Sini mana? Sini nggak pondok modern. Sumber itu esensi. Anakku ihal, ya boarding school maupun pondok maupun apapun itu, tapi kalau anak itu tidak menjiwai betul, begitu pulang dulu ke main ke miskilan, itu berarti bukan hilang, mergo belum terbentuk. Itu namanya sekedar perilaku berulang. Libur seminggu, libur pula kebaikannya. Selama di pondok benisuk, itu apa bengi? Dari kota sih bengi. Bumi laila illa qalila. Karena ekonomi Islam kok semangat pagi dulu telongsor. Semangat pagi itu semangat orang kafir. Kenapa? Subuh dong kali. Semangat pagi. Gak sembahyang subuh sampai ya. Pemain tahajud. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Jadi kalau beriman itu semangat apa? Semangat malam. Ya Allah, menghidupkan malam jenenge qiyamul lail. Ya kan? Ini kula perlu ngomong satu tahun bisa sepi nang ini. Untuk orang ini dan saya yakin dia nggak masuk seperti itu. Saat burungnya mulai dikasih jalan semangat pagi. Aku pada bingung ini berkesulitan. Iki lho Islam tiket kapan nggak mulu. Wes gak kenal gomone sing dikagumi iki lho. Omongane wong gak sembahyang. Mati dia. Gomong aja mengalah. Yo soalnya dhisik itu sarapan kadang-kadang tak durunge subuh. Kalau ngene niku kebon rojo dhisik iku. Mohon selamat semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi, semangat pagi. Tiga iman. Wong iman semangat apa? Malam. Semangat malam. Pumil lain. Mari subuh. Gimana? Tak terus ngomong. Jadi adab. Lalu apa yang kita perlukan untuk menjadikan adab? Apa kita perlukan? Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menjelaskan bagi yang ingin membaguskan adab, beliau mengatakan akrim waladak, muliakan anakmu. Baru setelah itu wa ahsin, dan baguskanlah adabnya. Jadi kalau kita tidak memuliakan anak, maka jangan berharap kok anak-anak itu menjadi baik. Kapan kita dapat dikatakan memuliakan anak? Nomor satu, apabila kita bergaul, duduk langsung didik, bergaul, duduk langsung mendidik, bergaul dengan anak dengan akhlakul karimah. Sehingga seharusnya konco guyon sing paling enak adalah orang tua dan selanjutnya anggota keluarga. Konco cerita sing paling enak adalah keluarga. Dalam hal ini yang paling dibutuhkan apa?
Yang paling diperlukan orang tua yang mau mendengar atau orang tua yang seneng? Orang tua yang suka memuji atau orang tua yang mau mendengar? Mendengar, alhamdulillah. Soalnya saya ini pakai orang tua yang gini memuji tapi gak dalam ngomong. Itu artinya apa namanya, pujiannya nggak jujur. Bunda gambar bagus banget. Ini kuntulan apa musir? Kami dulu sejawab ya. Anak-anak bahagia nggak dipuji? Luar biasa. Sampai dulu arek-arek itu ketika bermain dengan teman-temannya, mulai dari anak TK sampai anak SMP, SMA, kuliah, yang mereka sangat akrab itu sehingga bertahan kuno. Perhatikan, apakah temannya saya memuji? Pernah perhatikan nggak? Apakah temannya saya memuji? Ketika kita bercerita, wah luar biasa, masya Allah, amazing. Gitu nggak? Enggak. Apa yang diberikan oleh teman-temannya sehingga nggak ngerti? Mendengarkan itu tidak sama dengan diam, mendengarkan tidak sama dengan hanya mengiyakan. Mendengarkan inilah yang lebih memudahkan kita mendapatkan kebaikan. Saat ini banyak orang tua yang suka memuji tapi lupa mendengarkan. Pada dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahsana istima' ta'ajjal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, ngrungokno, duduk nek krungu tok. Gatekno. Tandanya kita mendengarkan apa? Respon, menanggapi. Gitu ya. Tadi saya cerita di belakang itu. Mulai anak kelima saya meraih sekali-kalinya dari pemujian. Alhamdulillah Allah tak kasihkan anak kepada saya 7, maka kelima, ke 6, ke 7 itu paling jarang saya puji. Tapi saya berusaha menanggapi, itu jauh lebih bermanfaat sehingga ketika anak-anak itu mengetahui temannya hebat, dia tidak merasa baper. Ketika anak-anak dibiasakan pujian, tidak siap untuk dikritisi, dikoreksi sedikit dianggap menyerang dirinya. Maka akhirnya sekarang kita mendapati banyak orang mengatakan remaja gak suka dinasihati. Boten, remaja niku anggar imane jejeg ada api, maka berlaku kecintaan saling menasihati dan saling dinasihati. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan di ayat yang lain wa tawassaw bil marhamah. Mudah-mudahan nanti sampai membahas soal ini ya, karena ini memang untuk alon-alon ini. Kenapa alon-alon? Ya, mudah-mudahan kita jadi lebih jernih di dalam melihat, lebih jernih dalam mendengarkan. Jadi akrim walad dan muliakan anak. Pertama, bergaul. Baik kita sebagai orang tua maupun sebagai nenek, sebagai kakek, nek wis duwe putu. Yang kedua, mengasuh, riayah. Di antara sebab kerusakan itu ialah banyak orang tua sibuk dengan pola asuh, lupa dengan pendidikan. Padahal riayah itu berbeda dengan tarbiyah. Penting. Kita mengasuh anak dengan akhlakul karim. Yang ketiga, kita mendidik anak, ini masih kaitan dengan akhlakul karim. Kemudian yang keempat, kita menegakkan layin. Layin apa? Kelembutan dalam bertutur yang berupa terbebasnya diri kita dari dua penyakit. Yang satu kasar kata, omongannya legit. Jadi sebagian orang mengatakan kita harus banyak memuji, jangan mencela. Gini mencela betul saya. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Quran pun dahulu.
atine sing enak, ojo merongkol atine. Merongkol apa tulisannya? Kan ada bentuk angel Mas bisa ya. Napa atine rada kasar, rada koso. Saya itu pernah ketika di Jogja, suatu saat saya kos di sebuah tempat itu, kalau pagi putu nangis sawen-wen. Lu ketika harus nangis ini, bu saking dibikin banyak orang ngomongnya amon. Ayo wis ben ya wis. Ngomongnya alon tapi kasar. Karena itu ini kita harus belajar bahwa lembut itu gak ada hubungannya dengan suara sumbanter. Wong contohnya lembut ke wong Arab itu suaranya lebih alat kalau bagian lembut kebandung Jombang. Nah iya, ukuran ini lembut niku bisa refleks, bisa hingga dan lain-lain. Nah, ini hal pentingnya. Jika kita memuliakan anak, setelah itu ahsin dan baguskanlah adabnya. Ada hal yang menarik itu oleh Nurul binti Miskin Al-Qani. Bu Nur ini beliau tulis buku yang sangat ringkas, judulnya Ta'zizur Raqabatil Hadiyah. Bagaimana membangkitkan, bagaimana memunculkan ar-raqabah adzatiyah. Ar-raqabah adzatiyah apa? Semacam kemampuan sekaligus kemauan yang kuat untuk mengendalikan, memantau, mengawasi, lalu mengendalikan dirinya, memilah mana yang baik, mana yang tidak, kemudian memilih yang baik saja untuk dia lakukan dan meninggalkan yang buruk. Ini semakin kita perlukan, justru semakin jauh dari masa kenabian, semakin kita perlukan. Kita tidak mungkin mengawasi anak kita 24 jam sehari semalam. Kita nggak mungkin nungguin anak terus. Semakin kita tua, semakin kita lemah. Pemana nih umurnya kayak apa ini? Wis seksi, saya cici. Terus tambah tua, wah, semangat mungkin masih kenceng. Amal terus sabar. Boleh main. Sehingga nabi ikut anak si enom umur 17 tahun. Amal terus sabar, wah hikmatus suyu. Saya kasih kembali. Amal terus suyu. Oh, pro tabung limpro. Bagaimana? Gelapnya apa? Kata Pak Balas. Hikmah. Anak muda itu musibah, harus nomornya. Itu sekarang sekolah ya. Cuma kalau pada itu kan ngomong, saya nanti prestasi nggak lama-lama, hanya 1 jam. Karena sebenarnya spare pilihan harus 1 jam. Nah, semuanya. Lalu apa yang diperlukan agar anak-anak kita memiliki al-raqabah al-hadiyah? Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal-atifiyah. Mengenyangkan yang berpun warak itu puspar wah itu kan ambil gambar puring masya Allah benar. Tadi malam saya kata guru saya roll tepat langsung gambar puring ini tapi saya jam 5 harus di apa jenengnya duduk kenal apa jam ini goreng kuai. Wah, maksud sopan nih kinawon nanti dulu cek mudun sih boleh sopan terkenangkan kebutuhan psikologisnya dan kebutuhan emosionalnya. Nanti kita gak bisa bicara secara rinci kebutuhan psikologis maupun kebutuhan emosionalnya. Mudah-mudahan yang waktu bisa bincang si paling enak ya jadi ini dan paling baik lagi si paling apik orang majelis rutin kirim dosa posisi mulang itu saat minggu bisa. Ini kita bakal sholat itu kira setahun itu dong.
Nek mari ngene kok iya lho, iya lho. Ayo nang berkelanjutane. Ya gak laku. Wong dawuhe Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali ku ngene. An-nasu thalatha, menungso telung macam, alim rabbani, wa muta'allim ala sabil najah, wa hamat syara'u atba'u kulli naik. Kalau kita cara berilmunya sih nomor telu itu masih sampai berdino melok seminar telu harus nyantol belas, karena kita akan berjalan tidak di bawah cahaya ada 3 jaminan dari Sayyidina Ali mengenai wong sing nang telu di daerah tapi nanti kita bahas. Nah, meningkatkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Di antara kunci penting untuk mengenyangkan psikologis emosional mereka ialah dengan menghidupkan iwar, bincang-bincang ini gak bayar. Sampai itu dijak ngomong-ngomong enak, anak cinta itu enak. Ketika anak lagi sumpah, si paling enak untuk diajak cerita itu keluarganya, wabil khusus mbok ini bapak ini. Wah, kalau itu terjadi insya Allah ini tidak terlalu kuat pengaruhnya. Saya kasih contoh. Suatu ketika saya pernah diundang ke Kalimantan Tengah. Daerahnya namanya Pujon, bukan Pujon Malang. Nak kono iki kena alas lewang-lewang, panel sinyal ini. Harusnya bagi sebuah perusahaan untuk dapat sinyal yang internet yang baik. Itu pun saya WA istri saya. Lalu datanglah WA-nya istri saya kira barusan atas WA saya. Ternyata WA itu dikirim istri saya kemarin baru masuk ketika saya nebeng di wifi perusahaan. Itu nggak lancar. Ketika aksesnya lambat, Google ditakoni, isi ngeluh, menengah. Apakah anak-anak suka main gadget? Enggak, kenapa? Pada kalau bening, mana tidak mau omong-omongan. Bunda, Bunda, apa? Bunda, apa toh? Ini yang baik. Repot dia lagi. Ngomong ngalang gak di rumah, ngomong rata untar, ngomong untar ya kembali masih nyati. Wis, si waras kalah. Gak usah ngomong antar wong iku. Siapa yang dibakar? Wong tua, fa'abawahu. Kuncinya gak berubah. Sampai di zaman omongan itu cepat tanggap. Gak gini-gini kalau gini-gini. Masa orangnya luar biasa. Luar biasanya di mana ini? Allahu a'lam bishawab. Nah itu memang contoh nih. Omongan dari kocok. Saya kan jadi gini. Kalau berbicara kepada katakanlah mata anak. Dan gitu. Gunakan mantra yang wahai Anda. Iku nak fake iku penak drama radio, drama kumbang. Lu seperti itu. Kenapa kita dengan sahabat akrab kita? Dan itu satu-satunya komunikasi yang gak ada pelatihannya. Sampai kau tahu teknik komunikasi dengan sahabat dekat. Kau tahu? Jadi paling enak. Tapi alangkah banyak seminar pelatihan teknik komunikasi atau seni komunikasi apa betul ala alih wasallam jemaah. Komunikasi dengan istri, komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak. Lu apakah sedemikian menyeramkannya anak kita itu? Pantaslah kalau kemudian pada saat pandemi kemarin banyak yang bosan di rumah. Kenapa? Karena rumahnya tidak menjadi al-bi'ah as-salihah. Ada 3 macam bi'ah ya. Dan itu harusnya adalah rumah kita yang paling hati. Sekarang kalau kita bicara mengenai bi'ah, seringkali disebut adalah di luar rumah kita. Pertama, rumah itu harus menjadi al-bi'ah as-salihah. Kedua, gak iso, paling tidak rumah kita itu menjadi al-bi'ah al-hasanah. Bi'ah hasanah, lingkungan yang baik,
kondusif terhadap kebaikan. Kalau yang pertama, lingkungan yang baik dan suportif, proaktif terhadap kebaikan. Sehingga kalau rumah itu betul-betul jadi bi'ah sholihah, maka hidup di sana suasana semangat untuk saling mengingatkan. Saling itu berarti kalau yang lalai orang tuanya, yang mengingatkan anaknya. Kalau yang sedang keliru itu orang tuanya yang mengingatkan. Jadi saling adik kepada kakak, kakak kepada adik, ibu kepada anak, anak kepada ibu, bapak kepada anak kepada bapak, suami kepada istri, kepada suami, saling seneng deleno, seneng. Nah, kalau sekarang ini banyak orang mengatakan manusia itu suka dinasihati enggak? Suka dinasihati enggak? Sama kan ibu, itu berarti bahwa rumah kita ini asing dari agama kita. Karena yang kudu betul-betul iman mau aktif nasihat, agama itu nasihat. Binas do kagel. Padahal dia itu moro mendatangi orang-orang alim itu. Jadi minta apa? Nek nurut tok. Pertama jaluk terbuka, nomor loro jaluk nasihat. Dulu saya menjadi dengan paling nasihat teman-teman. Saya sangat kaget ketika beberapa tahun lalu ada mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi di Jogja Morongan. Apa perlunya? Dia dengan temannya minta nasihat. Wah, langkah menarik. Teruskan lagi. Lalu kalau anak-anak itu sudah kita kenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Mengembangkan potensi, mengembangkan bakatnya, apa? Nah, ini menarik lagi. Orang sering mengatakan golden age usia emas, nek podo emas sih. Yang lebih mendesak itu membangun fondasi sehingga kokoh atau membangun dekorator atau bikin dekorasi. Nek sampai dari fondasi sangat kuat di tingkat 10, tingkat 15 kuat, maka berikutnya lebih enak. Nah, fondasinya itu ialah mengembangkan tanya usul baik, mengembangkan kebaikan anak. Kebaikan itu macam-macam. Ini nanti silakan bikin daftarnya sendiri. Sekali lagi, ini akan lebih baik kalau ada kajian rutin, gak ini sejam, setengah jam, minimal seminggu sekali. Itu nanti lama-lama akan melekat. Sing melok mungkin gak sebanyak ini, karena memang semuanya itu biasanya sing sering, sing rutin, sing melok di. Maka kalau kita ini lupa dengan tujuan, wah gak efektif. Padahal efektif itu berbeda dengan efisien. Dan mengembangkan sifat al-ijabiyah, sifat-sifat bawaan. Yang mana? Yang baik, yang sesuai. Contoh, wa'andel, apa enggak? Baik jika, tidak baik jika. Karena itu kita perlu kawal agar kendelit menjadi hal yang baik. Marek gampang goreng-goreng, bisa baik, bisa tidak. Kita perlu arahkan, semuanya kita arahkan. Tapi semua tadi itu proses meningkatkan kebutuhan psikologis sehingga tadi akhirnya muncullah kedekatan. Dari sini saya izinkan melompat ke psikologi walaupun gak ada apa-apa. Dalam psikologi remaja itu ada macam. Ada remaja yang sejak kecil gak pernah mengalami krisis, sampai selesai masa remaja tidak pernah mengalami krisis. Tujuan hidupnya jelas, motivasinya kuat tanpa perlu ikut training motivasi. Inilah yang disebut sebagai remaja dengan identity foreclosure. Siapa mereka? Karena saya selalu mengatakan tidak penting apa faktanya, yang jauh lebih penting adalah memahami ada apa di balik fakta. Siapa mereka? Mereka ini berasal dari keluarga di mana hubungan antara dia dengan anggota keluarga sangat dekat, sangat baik, raket.
raket. Jadi bukan omah koyo terminal. Bapak menang, bu gak ono dari bapaknya. Sehingga ono bakso sapa? Lu sampai tak Pak? Sampai bakso suntek malam. Nomor loro nih, anak memiliki dua sikap penting kepada orang tua. Yang pertama adalah sikoh, dan sikoh itu setiap anak lahir dalam keadaan sikoh. Nggak ada kan anak ketika disusui emaknya lalu nyawang. Oh, berbeda. Sama sobat. Mana bersurat kelahiran? Tahu kan? Langsung percaya. Tugas kita menjaga bukan membangun. Menjaganya gimana? Berbicara dengan qaulan sadida. Ojo juga. Yang kedua hormat. Pemain nak Jombang, tak perlu terima saja nih. Kalau musisi wapal. Nah ini tak ada. Al hormat khair min al-Qur'an. Hormat luwih apik tinimbang Quran. Kalau anak itu hormat betul pada orang tua, maka ketika orang tua berbicara akan betul-betul dipegangi walaupun orang tuanya tidur. Tapi kalau anak itu taat mergo wedi karo orang tuanya, maka ketika orang tuanya pergi, taatnya ikut pergi, sehingga akhirnya banyak terjadi pada saat anak itu bapaknya pergi langsung dikongkon lapo-lapo wangi. Ketika dikongkon lapo-lapo wangi, akhirnya apa terjadi? Makne ngancam anak akan memanggilkan gendruwo jenenge bapaknya. Ayo takar bapakmu loh. Ini bapaknya anaknya dari pacitan liwat sambung terus lu durung tutup kabut durung toatnya untuk pacitan kono sekarang akhirnya belakang langsung disebut mana? Kenapa? Wedi gendrune ada kesemuanya ini kebol kan mungkin bapak khusus bapak bisa nyampe rumah dengan cepat. Wang ini tambah kenapa? Karena gak ada hormat. Hormatnya dibangun apa? Tadi dengan mengenyangkan kebutuhan psikologis dan usulnya IKP gak bayar. Jadi kalau begini diperlukan apa? Kedekatan. Cukup tidak mengembangkan kebaikan tadi apa artinya? Artinya kita perlu dari awal mengarahkan anak, membangun orientasi hidup anak, menegakkan prinsip hidup anak, sehingga anak itu prinsipnya bukan sekedar hidup. Nah dengan apa? Kembali lagi hiwar ngobrol sing enak, bukan gini loh, bukan tadi, tapi ngobrol yang enak mengenai al-ma'ali wal makari, mengenai kemuliaan keluhuran al-ma'ali berarti keluhuran dan al-makari berkenaan dengan kemuliaan dan menjauhi saf-saf perkara yang receh-receh dan remeh sepele bahas wah iki mari tuku kalau regalo 1 juta dan lain-lain kan sekarang banyak sekali gitu ya sing diomong itu hal-hal yang receh-receh dan remeh sepele. Terakhir sebelum saya serahkan kepada moderator, nah itu semua dalam rangka agar anak-anak kita itu memiliki ulul himmah aliyah, himmah yang sangat tinggi. Wa man 'alat himmatuhu wa khashat nafsuhu ittasaba bi kulli khuluqin jamil. Sampai awalnya berlunak gak karuan, tapi kalau sudah berubah himmah dan nafsnya itu, maka dia akan baik. Wa man tanat himmatuh, dan barang siapa yang himmahnya cetek-cetek pengen nang Turki nek mergo pengen selfie kok ngene ngarepe Ayah Sofia, padahal gak perlu dicita-citakan sampai rono begitu kok kono selfie ping 30 itu iso, tapi semua bukan hal yang perlu dicita-citakan.
wa hawa nafsu, dan hawa nafsu yang tinggi. Kita seperti khuluqin radil, maka dalam itu segala akhlak yang tercela. Arek apal Quran, begitu kena dua penyakit ini. Lihat peristiwa beberapa hari lalu di Makassar, ada santri rumah tahfidz, ada santri tahfidz membakar asrama mergo dia jenuh karena banyak dibatasi. Apa artinya? Karena cinta itu, hikmatnya juga demikian, belum tumbuh dalam hatinya, sehingga ngapal Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau masih banyak hal yang belum terbahas. Mudah-mudahan sesi tanya jawab ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, kepada saya dengan semua, dan Allah karuniakan rezeki kepahaman kepada kita. Monggo. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Memasuki sesi tanya jawab, kita awali dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada ayah, bunda, ustadz, ustazah maupun tamu undangan. Oke, kita batasi 2 dulu, jadi kita bertahap. Kita awali dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bisa mengangkat tangannya. Oke, silakan. Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya matur suwun sangat kepada Ustaz Fauzi tadi yang sudah memberikan begitu banyak pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani, mendidik dan bisa melangkah nanti ya dalam kehidupan ini dengan benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan dan selalu saya bertanya, ternyata lebih awal ditunjuk ya, kami di sini juga sebagai wali murid dan juga sebagai guru Ustaz, memang cita-cita kita ya ingin menjadikan anak-anak yang selalu mencintai Al-Quran. Insya Allah kalau menghafal Al-Quran itu banyak orang yang bisa menghafalkan ya, hanya bilisan, tapi tidak hanya itu yang kita harapkan, tetapi benar-benar menjadikan anak-anak kita itu juga penghafal Al-Quran dan juga bagaimana menerapkan apa yang sudah dihafalkan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga benar-benar dia itu mencintai Al-Quran. Kalau memang cinta dimanapun juga tetap cinta. Nah, ini saya tanyakan, bagaimana trik-trik atau apa yang harus kami lakukan untuk menanamkan kepada anak-anak penghafal Al-Quran itu juga seiring, sekata ya, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berakhlakul karimah. Memang yang pertama kita tanamkan adalah iman Ustaz ya. Kalau ada iman di dalam hati, insya Allah apapun yang sudah usaha-usaha yang kita lakukan itu akan dimudahkan oleh Allah. Ini trik yang paling mudah yang harus kami lakukan sebagai seorang guru dan juga bahkan sebagai orang tua itu apa Ustaz, sehingga kami tidak salah untuk melangkah menanamkan apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak itu. Terima kasih. Semoga kita semuanya menjadikan orang tua yang bisa dimuliakan oleh Allah, berkumpul semuanya di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wali murid dari Nadadio. Jadi kami tertarik dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya penyampaian pujian kepada anak. Tapi tidak perlu memberi pujian kepada anak, baik itu Masya Allah, kamu pintar sekali nak. Padahal itu ngapunten Ustaz, itu sering kita lakukan. Karena di parenting-parenting sebelum-sebelumnya itu kita harus menyebutkan asma Allah, yang mana
Masya Allah gambaranmu kok bagus sekali nak, Masya Allah kamu sudah tilawah hari ini, nah seperti itu. Pertanyaan kami, mengapa itu tidak diperbolehkan Ustadz, dan apakah nanti dampaknya buat anak-anak? Padahal selama ini kan untuk memberi pujian kepada anak itu sebagai bentuk positif untuk anak-anak kita, biar mereka tidak harus pujian dari orang lain atau dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, sementara ini anak saya dan ibunya ini sementara 3 Ustaz, sementara ya. Jadi insya Allah nanti Pak Istilah bisa nambah kembali. Jadi kami masih bersatu dengan ibu saya. Jadi istri saya, mertua ibu saya itu. Nah, dari ketiga anak itu mempunyai bakat dan karakter yang berbeda-beda. Mungkin yang pertama, yang terakhir masih playgroup. Untuk yang kedua, lah ini bakatnya di seni. Ya, di seni ini enaknya kita putar lagu, dianya goyang-goyang seperti itu tadi. Nah, ini untuk yang pertama ini. Nah, itu tadi umurnya berapa yang disebut bakatnya seni? Iya, umur kelas 1 Ustaz. Kelas 1 G. Nah, untuk yang pertama ini, yang kelas 5 saat ini, untuk murojaah. Nah, ini kita punya sistem atau metode yang kita dari sekolah atau dapat dari tempat ngaji. Jadi kan sistem itu kita terapkan. Tapi Ustaz, kita masih satu rumah dengan ibu saya. Jadi kadang dengan sistem metode yang kita berikan itu kadang itu bertolak belakang dengan pemikiran ibu saya, mengulangi anak itu seperti itu dan itu. Nah, itu tadi. Jadi kadang kiat-kiat itu yang butuh kita, atau yang disampaikan tadi, trik-trik apa untuk biar kita nggak apa istilahnya, melakukan drama dulu dengan orang tua, dan anak-anak murojaah juga bisa santai. Kita juga bisa menyampaikan metode dengan atau sistem untuk memurojaah anak itu bisa tersampaikan. Berkatan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Oke, sedikit mengulang pertanyaannya tadi. Pertanyaan pertama dari Ustazah Asik berkenaan tentang bagaimana tips maupun trik cara menanamkan iman serta rasa cinta terhadap Al-Quran, terutama pada anak maupun murid-murid kita, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Pak Pungki, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa pujian tidak diperlukan dalam mendidik anak? Yang kedua, berkenaan dengan bakat dari ananda beliau. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi ketidaksesuaian metode sekolah dengan keluarga. Oke, mungkin seperti itu, Ustaz. Dipersilahkan. Ini jawab yang nomor 1, minta tips yang paling sederhana, yang paling praktis. Umpamanya orang aku mendolan. Contoh ini, saya tidak kecil contoh. Tidak mungkin cinta Quran yang gak gelem sembahyang. Ini betul. Dan itu gak cuma gelem tok. Dawe Gusti Allah ya Allah. Dalam soal sholat itu, wa'mur ahlaka bisolat. Berikutnya apa? Astagfirullah. Sana astagfirullah. Bedanya astagfirullah dengan astagfirullah apa? Sing sawakbar, tambahan 1 huruf itu menyangatkan. Loh, lah inilah bukan ngomong sing paling praktis. Padahal Gusti Allah wis dawuh sing sawakbar. Yang mungkin kalau ada 2 hal yang berkaitan sing berbesini. Kalau ada 2 hal yang berkaitan sing berbesini. Ya Quran ini
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Berarti hal penting yang perlu kita siapkan yang didik anak, didik keluarga sholat apa? Untuk sabar, tapi sing sabar. Contoh, wong sing gak sabar didik sholat, umurnya 27 tahun wis dikongkon sholat, iku jenenge kewanen. Terlalu berani, itu kan bener niku. Lah wong jare Kanjeng Nabi iki lho, padahal sampeyan kondo, jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Padahal sampeyan kondo, gawe Kanjeng Nabi ku mohal salah mesti beneri. Lho Kanjeng Nabi gawe apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Macam-macam versi hadis, tapi semuanya menunjukkan pada umur 7 tahun. Versi yang lain bukan muru tapi alimu, mulah mono. Tetapi ini tidak saling meniadakan. Yang dari sini menarik, contoh menarik. Karena itu yang saya tekankan tadi, sudah saatnya kita ini mulai berkenalan dengan agama kita sendiri, sehingga kita nanti tahu benar rangkaiannya. Kanjeng Nabi dawuh, muru, perintahkanlah. Lho kok ana wong tuwa karo guru? Bapak Ibu Saudara, jangan menggunakan kalimat perintah kepada anak. Lho ya apa iki? Wong Kanjeng Nabi dawuh muru, perintahkan. Berarti yang kita perlu pahami adalah apa yang harus kita persiapkan qabla mumayyiz, agar anak itu senang diperintah. Loh, apa anak harus diperintah? Ono. Zaman aku ben cilik biyen. Ngaji melanggar biyen ya. Durung ono parenting. Mohon maaf. Saya kadang-kadang di teman-teman. Kok gitu? Saya mengatakan, sakjane awak dhewe iki kalau seandainya itu akad dengan agama kita, enggak perlu acara parenting. Kenapa? Wis komplit agama, itu konsekuensi saja. Tapi karena kita semakin asing dengan agama kita sendiri, akhirnya perlu disendirikan, macam-macam gitu ya. Contoh, dhisik, mari ngaji, gak langsung mulai. Perlu apa? Glibet, muga-muga diceluk Mbah Yai dengan harapan apa? Dikongkon pijeti. Untuk apa? Gak golek panganan enggak. Karena terjadi barokah dari apa? Dua hal tadi, nek mijetiku dituturi. Cek cilik loh itu, cek cilik. Karena sudah tertanam kecintaan pada nasihat, maka dituturi itu senang, musuh-musuh rezeki, padahal pegel. Saiki, arek diberi ngambek, baper. Kenapa? Karena anak diajari tidak realistis hidupnya. Arek durung nglakoni apa-apa wis dikongkon diajari ujub. 3 perkara yang membinasakan salah satunya ujub. Loh, sudah berprestasi, itu kan hubungannya kalau orang sudah berprestasi. Dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Loh, ujub itu membinasakan. Hari ini banyak anak-anak ini diajari ujub semenjak dini. Siapa yang hebat? Katakan saya. Pernah dengar gitu? Tidak mungkin. Tuntunan itu saling menyelisih, tidak mungkin. Nek ono sing mulang itu pasti bukan dari Islam. Ya enggak? Tidak mungkin sesuatu yang tercela kok dihidup-hidupkan semenjak dini. Kalau ini hidup, maka enggak Al-Quran tidak punya tempat di hatinya. Iya, kok nanti terus begini gitu ya? Kalau terus seperti ini, gimana? Sampai ke golek ujub, ono nggak sebenarnya? Tapi hari ini alangkah banyak anak-anak yang diajarin ujub semenjak dini. Siapa yang jual barang katakan saya. Siapa yang berani katakan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akibatnya apa?
ketika bercermin, lih, iku lho anak wong oh pinter lih. Ojo dibanding-bandingke. Iya. Sehingga kita merasa sebagai kebenaran. Gimana kita bisa fastabiqul khairat dan musafiqin? Terus namanya muru auladakum bisolah. Wes, contoh nih. Jika Anda membaca melompat psikologis kita sebagai ilustrasi, ada satu buku yang sangat bagus. Buku itu judulnya Classroom Management Guidebooks. Ini buku merupakan kodifikasi hasil riset yang melakukan adalah Robert G. Marzano. Dia melakukan penelitian longitudinal. Dia meneliti, dia bukukan, terus diterapkan di sekolah, dia evaluasi, dia teliti lagi, kalau dia bukukan lagi, terus sudah lebih dari 40 tahun. Saya beli edisi terakhir itu riset sudah dilakukan 38 tahun. Saya pesen teman dulu juga alumni Semada, orang Bareng yang tinggal di Birmingham, saya pesen teman saya itu tak pendidikan. Nah, ada 5 kunci keberhasilan kelas. Contoh, nomor 1 adalah rules and procedures. Nah, di nomor 1 ini di dalamnya ada do's and don'ts. Do's and don'ts. Kalau kita paham, maka do's and don'ts itu berbeda dengan obligations and restrictions. Bedanya apa? Kalau obligations and restrictions, kalimatnya bisa begini: setiap siswa diwajibkan untuk memakai kaos kaki warna putih. Itu namanya obligations. Kalau do's, gunakan. Kalimatnya apa? Perintah. Restrictions, setiap siswa tidak diperbolehkan untuk berisik. Itu namanya restrictions. Kalau don'ts, maka bentuk kalimatnya jangan. Pernah nggak ada yang melarang menggunakan kata jangan? Silakan baca buku Classroom Management Guidebooks. Karena kata jangan itu menegaskan kalimat perintah, kalimat perintah menegaskan kalimat larangan. Dengan demikian Quran sudah berbeda. Ya. Nah, ini contoh saja. Nah, dari sini ketika Kanjeng Nabi mengatakan muru auladakum bisolah, berarti kita menggunakan kalimat perintah. Ustaz kan nggak boleh kasar. Kasar itu nggak ada hubungannya dengan kalimat perintah. Misalkan di mana Gusti Allah pakai kalimat perintah? Ya enggak? Dua Gusti Allah nggak berkata larangan. Apa maknanya kita mengenai Gusti Allah? Ya Allah, jangan loh. Enggak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalimatnya larangan apa? Nah iya kan? Nah ini beberapa hal. Jadi ini mungkin bukan jawaban, tetapi justru nambah PR. Ya ampun ini. Aduh, apa jadi pertanyaan toh. Kayak lo berat letak kok. Ya. Kemudian pertanyaannya ada yang masih perlu dibahas. Yang kedua, kecintaan itu salah satunya. Tapi kecintaan tanpa disertai dengan ketundukan, maka kecintaan justru mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas yang salah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang karena kecintaannya lalu menjauhi istrinya, berpuasa terus sepanjang hari. Ada yang setiap hari berpuasa, ada yang sampai awut-awutan. Lalu Nabi Muhammad SAW menegur mereka, menyuruh mereka untuk berbuat adil, karena badannya punya hak, keluarganya punya hak, Rabbnya Allah Azza wa Jalla punya hak. Kenapa? Karena kecintaan bighairi ilm.
Jadi karena itu kecintaan ini harus dibarengi dengan ilmu. Dan kecintaan itu sebelum ilmu ada satu lagi, ketundukan, kepasrahan kepada agama ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, gelem melok. Untuk bisa itu berarti kita perlu, nah tadi konsekuensinya ilmu. Maka ada hal-hal yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak menjadi sumber musibah. Kok sumber musibah? Karena nanti akan ada masa yang disebut zaman fitnah, itu banyak hadis mengenai itu, yang tandanya antara lain wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Besok ono zaman kuwi sing ngapal Quran akeh, wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum, tapi sing paham agama setuwitik. Dan di masa itu akan berkeliaran penyanyi Al-Quran yang dia kemana-mana mengandalkan merdunya suara, indahnya lagu, tapi mereka tidak berilmu, adabnya pun buruk. Nah, tanda-tanda lainnya yang penting dibahas. Itu malah dulu dari pembahasan tentang akhir zaman gitu ya. Jadi karena itu ini perlu kecintaan itu tidak bisa dengan kecintaan kalau anak-anak tidak memiliki sikap hormat kepada kita. Pada satu sisi kita ini memang berdekat-dekat dengan mereka sebagai orang tua maupun sebagai guru, dan pada sisi lain lebih khusus lagi berkenaan dengan guru, maka adab itu perlu ditegakkan dengan kuat. Di antara yang sering sekali saya kutip dari taklim ta'alim itu ialah i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustad wa tawqirih. Saya bahas poin yang terakhir, wa ta'zimil ustad wa tawqirih. Tawqir apa? Ada orang lewat bunyi lewat perlu, penting. Tapi kalau kita lupa dengan yang awal, takdir, seolah-olah dengan tauqir sudah pasti takdir, maka nanti akan sikap zahirnya baik, tapi sikap batinnya bermasalah. Yang kedua berarti kalau ingin tauqirnya ini baik, takdirnya dibaiki. Aku bisa waktu kuliah saya sangat punya pengalaman yang berkesan buat saya. Saya ikut mata kuliah psikologi belajar. Dosennya Profesor Dr. Syafrin Azwar. Masya Allah, beliau sangat cerdas, dan satu yang saya jarang dapat dari dosen lain adalah kalau ditanya, beliau tidak sekali mengatakan aku tahu. Kalau pengaruh teori ini akan menjawab begini ya. Kalau pengaruh teori ini akan menjawab dengan begini. Tapi menurut aku tidak benar. Tapi jawabannya kenapa aku tidak tahu. Aku perlu belajar. Jadi dulu dia suka pakai kata aku. Saya kuliah yang kedua. Saya orang kedua. Ada Pak Azhar naik. Aku keliling. Aku nggak bisa kata orang. Aku mengenalnya. Beliau lewat. Padahal beliau punya aturan selangkah di belakang dianggap tidak masuk. 5 kali nggak masuk nilainya jaminan E. Aku lakukan lagi. Biasanya yang lain-lain itu suruh nutup pintu dari luar. Saya tetap boleh masuk. Aku pun senang, alhamdulillah. Loh, begitu ujian prospek gampang kabeh, pertanyaan aku sudah kabeh, keluar nilai E. Saya tidak marah. Saya datang ke dulu. Dapat penjelasan. Saya tetap diizinkan karena beliau tahu bahwa saya itu bukan terlambat. Tapi saya dikasih nilai E karena aturan ini. Maka saya akhirnya semester berikutnya ngambil mata kuliah yang sama, tapi dosennya berbeda. Ilmunya dari Profesor Azwar, nilainya dari dosen yang lain. Loh. Ini hal-hal yang kita perlu oncei, kita perlu rinci.
balik mana? Makan cara paling ringkes, cara paling praktis. Ya akhi, lan halal ilma illa bisittah. Jadi apa ini? Imam Syafi'i. Salah sini apa? Betul zaman. Jadi begitu kita milih yang paling ringkes, paling praktis, pertanyaan awalnya perlu kita benar. Yang perlu saya adalah si benar itu terus pundi. Tapi kan lama sekali. Jawab pertanyaan situ bermari-mari ya. Kalau itu masih ada pertanyaan lain. Tapi kan lama sekali. Kapan baiknya? Dahulu Kanjeng Nabi bukan lembut, tapi di antara yang beliau nasihat kita adalah hendaklah memiliki iltizam rifqah fil qawli, berkomitmenlah. Komitmen apa? Duwe tekad nek saiki durung iso muga-muga meneh iso. Tapi bukan cuma muga-muga tok. Lalu kita berusaha. Contohnya di antara usahanya adalah awak dhewe iki kok perontokan ono arah rewel sithik kudu ngaplok kae. Padahal kita ini kalau mau sukses di anak harus memiliki sifat hilm. Ya apa caranya? Dewi Kanjeng Nabi, kalau ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, sementara hilm itu diperoleh dengan tahallum. Tahallum itu apa? Secara sengaja memaksakan diri untuk berlembut-lembut, bertenang-tenang. Ini al-hilmu adalah lembut yang disertai dengan ketenangan dan kesabaran. Kalau rifq adalah lembut yang disertai dengan keramahan. Juga apa yang maksud? Ini upaya. Ini upaya. Barang siapa yang betul-betul berupaya, menginginkan, berusaha meraih kebaikan, yuk toh, pasti akan dikasih. Pasti itu tidak menandakan bahwa cepat. Nabi Ibrahim dulu jaluk keturunan sing apik. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yudike. Disegerakan itu maknanya isi dunia. Sampai Ibunda Sarah terus kalau harapan sehingga Ibunda Sarah lalu menghadiahkan budaknya yakni Ibunda Hajar untuk dinikahkan dengan suaminya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah kasih keturunan, mulai cemburu, balik cemburu itu hal yang wajar. Gue ngomong menunggu beliau kabeh lho. Sehingga akhirnya demi kebaikan pisah. Siji nak Mekah, siji nak gini Baitul Maqdis. Lalu Allah kemudian berikan keturunan melalui Ibunda Sarah. Disegerakan berapa tahun? Mulai di 40 tahun. Awak dewi dulu masuk tahun-tahun. Oh, bahkan dulu gak dijawab oleh Gusti Allah. Wis, iki nek terus gak mari-mari ya. Nah, saya masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kok nggak boleh memuji? Saya bukan mengatakan tidak boleh, tetapi ini nanti perlu dipelajari lebih jauh. Saya mengatakan saya ngerem sedikit itu. Nah, kenapa? Karena ketika banyak yang mengatakan seperti itu, tak boleh. Tak boleh apa nih? Ini tuntunan yang dimuliakan agama enggak? Jangan terpukau dulu dengan embel-embel. Bismillah, luar biasa. Karena embel-embel itu tidak mengubah hakikat. Nyuwun sewu. Ono babi dibelek yang bismillah tetap. Nunggu itu. Ini mungkin kuasa. Jadi karena itu kita perlu tahu asal usulnya dari mana. Tapi yang paling penting lagi bukan itu. Kita nggak tahu asal usulnya nggak penting. Tapi yang paling penting adalah dalam agama di mana? Boleh ini mencoba. Contoh yang ketika ada mengatakan, fitrah anak saya gimana saya menghadapi anak?
yang fitrahnya itu kinestetik. Gimana mengatakan anak yang fitrahnya itu tantrum? Kok fitrah? Perasaanku gak ngene. Tapi kalau saya membantah, aku salah. Wong aku belum ngaji. Cuma sering ketemu hadis mengenai al-fitrah. Maka akhirnya saya berhimpun dengan teman-teman. Di Jogja saya ada sekelompok kecil gitu, kita kasih nama. Dulu sebenarnya nggak ada nama, tapi kemudian akhirnya orang takut, ini kumpulan apa yo? Akhirnya kita kasih nama komunitas psikologi mengaji. Wis kita cari hadis-hadis khusus mengenai al-fitrah dan syaratnya. Kenapa? Karena hadis itu otoritasnya wong sing paham. Awak dhewe gak ada bro. Kadang-kadang awak dhewe suka mengundang-undang pendapat. Makanya orang biar itu ngaji bu, cekalane nopo kita mergo tidak mendahulukan pendapatnya, melok pendapat sing ahli ilmu. Nah hadis itu ahli hadis, lah kalau ini ahli hadis iya turun-turun bakal kebolak balik. Dan Imam Syafi'i moro lagi murid Imam Ahmad, anak Imam Ahmad nanti heran. Lu wong iku lho, bapakku nek ngelebak karuan, nang yo gak tuman tiang mulai. Subuh yo langsung lucu, langsung belum apa moro lagi di masjid, gak ketemu wudu nek apa yang wudu. Lalu ternyata apa? Dari Isya sampai subuh berubah. Itu turun gak? Gak turun. Pada semangatnya semangat malam semangat pagi. Kembali ke semangat pagi. Semangat malam terus kemana? Suatu ketika Kanjeng Nabi itu para sahabat itu para sahabat sing nom macam-macam tuh banyak menyebut tentang dunia. Menyebut-nyebut tentangnya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, ala tasma'una innal badalah minal iman. Di sini menggunakan pendekatan positif ya. Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Kurung tagak. Innal badalah, sesungguhnya bersederhana dalam penampilan adalah bagian dari iman. Innal badalah minal iman. Dikoreksi seketika. Nah, saudara-saudara, hal paling pokoknya ialah dekatnya hubungan, kemudian bagusnya tanggapan. Dari sini saya ingin melompat. Saya suka lompat-lompat ya. Ke dalam teori psikologi tadi saya menyebutkan ada 4 remaja. Pertama, ID foreclosure, EGT gak pernah malam krisis sampai dewasa, punya anak sampai mati. Nomor 2 ada namanya ID achievement, sempat mengalami krisis tapi gak lama, kemudian segera bagus, motivasinya kuat tanpa perlu ada training motivasi. Yang ketiga namanya identity moratorium. Ini adalah remaja yang mengalami krisis, bahkan sebelum remaja wis gak karuan, diomongi bapak nih ngeyel, diomongi bapak mbok nih menentang, wis gumlewang-lewu gak karuan, mengalami krisis, mencari identitas. Kemudian yang keempat adalah remaja mengambang, dimotivasi tidak kepingin, tidak takut, bijak tawuran gelem, bijak selawatan monggo. Nah, nah, menghadapi 4 itu beda-beda. Menghadapi remaja yang pertama yang diperlukan apa? Nah, biar lebih presisi. Menghadapi
Ini penting untuk kita pahami. Sebagian orang tua merasa bingung. Anaknya dilem. Wah hebat anak. Anak murid. Apa sih ibu ini? Apa sih ini? Nebak. Heran apa sih anak ini? Kenapa? Karena gak cocok. Gak cocok. Untuk anak yang pertama itu, mereka pertama dari segi motivasinya intrinsik dari dalam. Jadi untuk anak yang pertama itu dia lebih memerlukan umpan balik terhadap kegiatannya. Mulai kok. Gitu ekstra kenapa? Iya kan. Saiki saya diperlukan ini. Bukan hebat dong. Kenapa? Dia tidak perlu. Apa perhatian? Sangat perlu. Guru tidak perlu. Tapi kembali lagi pada soal umpan balik. Kemudian yang kedua, umpan balik yang sangat diharapkan pada kinerjanya. Ini kalau Bapak lihat ya dibandingkan kemarin, ini yang kamu lakukan ada penurunan di sini, tapi sininya meningkat yang bagus. Ini kayaknya kamu kalau perbaiki sininya, ini akan ada yang bagus lagi. Ini kita kasih umpan balik dalam soal kinerjanya. Dan kita tidak bisa memberikan umpan balik dalam soal kinerjanya kalau kita nggak perhatikan. Nah ngelem, ambil kalender resort. Nah, itu tadi sebutan sederhana tentang umpan balik untuk remaja yang identitinya foreclosure. Dia motivasinya sifatnya dari dalam. Kemudian untuk remaja dengan identity achievement pernah mengalami krisis sebentar, tapi kemudian dia segera pulih. Maka umpan baliknya itu pertama memberikan dukungan minat, kemudian umpan balik yang baik terhadap kinerja dan dirinya. Bapak sangat bersyukur kamu sekarang kamu itu pun tidak mesti berupa ujian. Bedakan antara ujian dengan pengakuan. Tidak ada lisan yang lebih jujur dibanding lisannya Omar. Itu pengakuan. Nah, kita kadang memberikan ujian tapi lupa memberi pengakuan. Kemudian remaja yang mengalami krisis ini umpan baliknya terutama kepada dirinya sebagai pribadi yang mampu. Wah, alhamdulillah, nah, masya Allah. Bapak sangat terharu, kamu bisa. Karena apa? Yang dikatakan, kamu bisa. Nah, saya akan buat semuanya. Tapi akan sangat baik kalau kita ini belajar memetakan. Untuk apa? Cek gak salah takrani. Anak yang perlu umpan balik terhadap kinerjanya, yang kita puji dirinya, anaknya sewot. Nah begitu pula nanti kalau remaja itu identitas dirinya bersifat mengambang, maka yang perlu dilakukan bukan dipuji dirinya. Sama seperti pertama, tapi bedanya. Yang keempat ini, hebat kamu. Kamu itu gak begitu. Gak usah ngejek. Aku tahu. Memang mbak sama seperti mbak segitu kamu. Yang tadi apa? Itu mau gue. Yang keempat, gitu ya. Gue emang gak ada prestasinya tadi gitu dah. Walaupun sama-sama menguji dirinya, itu artinya kita perlu pemetaan. Tapi kalau masih anak, kan masih masa awal ya. Nah, tanggapan antusiasme sehingga misalnya kalau kalau ini sebenarnya bapak gak sepakat. Kok bisa begini gimana? Anak akan antusias membaca. Kalau punya waktu, kapan-kapan lihatlah bagaimana anak-anak itu berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Itulah contoh bagaimana kita mesti berinteraksi dengan anak kita sehingga anak itu betah dengan temannya, padahal temannya tidak sedikit mengatakan, Masya Allah, teman anak ini amazing. Ya enggak? Nah, terus kenapa nanti anak gak haus pujian dari yang lain? Tadi rumusnya isba'u
hajat tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Wis warep. Dan lain-lainnya dia. Saya kira itu saja untuk yang ujian. Loh, kan 6 menit. Pertanyaan berikutnya. Oh iya, kan pakai kalimat thayyibah. Ditambahkannya kalimat thayyibah tidak otomatis menjadikan benar. Tidak otomatis menjadikan benar. Itulah pentingnya kita bersungguh-sungguh. Kata gini, tadi saya contohkan, ada yang mengatakan, siapa yang hebat? Katakan saya. Siapa yang berani? Katakan saya. Sebagian di antaranya, siapa yang tidak bela Islam? Katakan saya. Pertama, merusak tawaduknya, turun-turun lebih susah. Kedua, memudahkan tubuhnya ujub. Ketiga, ini menyulitkan anak untuk muhasabah. Aduh, sakit dulu. Tidak sedikit di antaranya mengubah yang awalnya kalimat perintah menjadi kalimat mendagu self-acclaimed, bahkan self-proclaimed. Bukan cuma self-acclaimed. Self-proclaimed yang menyatakan ada orang lain. Self-acclaimed itu mendagu, nganggep bahwa ini. Contohnya, jika ada 1000 masjid, jadilah satu-satunya. Itu mono kalimat perintah, sifatnya memotivasi. Jika ada 100 mujahid, jadilah salah satunya. Jika ada 10 mujahid, jadilah salah satunya. Jika ada 1 mujahid, pastikan jadilah. Itu kan efeknya apa? Itu kalau buta gak berusaha dengan sungguh-sungguh. Begitu diubah, beda. Makanya mau biar aku belajar balaghah ya. Awak dhewe perlu ngene iki. Saiki lagi. Jika ada 1000 mujahid, akulah salah satunya. Jare sapa wis berdekat dulu. Jika ada 1000 mujahid, akulah salah satunya. Jika ada 10 mujahid, akulah salah satunya. Jika ada 10 mujahid, itu aku. Sopo sing padahal dalam soal kita perlu hati. Jadi saudara-saudara, sebagai kerusakan karena kita mengganti kalimatnya. Kalimat orang-orang soleh dahulu bentuknya kalimat perintah, kita berubah menjadi kalimat mendagu self-acclaim. Berubah keadaannya. Akibatnya dikritik-kritik moring-moring. Gini kita berharap muncul pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika beliau menetapkan tentang mahar, ada seorang perempuan menegur langsung, Masya Allah. Gimana kita kembalikan orang yang rendah hati? Kalau dia suka, enggak. Terus anak bakatnya ini, itu nanti perlu cek lagi. Itu bakat atau karena stimulasi? Stimulasi kita bisa stimulasi yang kita berikan kesempatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yu'iba anhu lisanuhu fa idza abbara, dalam hadis lain fa idza a'raba li fa idza abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Karena dia tanya usia. Di sini Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu kepada kita tentang waktu-waktu di mana kita perlu melakukan assessment. Mohon maaf, ini juga mudah-mudahan sini tidak ya. Di beberapa tempat masih terasa asing. Ada 3 waktu yang Rasulullah sebutkan masa potensial untuk berpalingnya fitrah. Hatta yu'iba anhu lisanuhu, hatta yu'abbira anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu. Ada 3 waktu. Hatta yubayyina anhu lisanuhu itu pada usia kira 10 tahun. Nah,
Jadi seperti apa yang perlu kita lakukan? Bukan itu. Selain itu saya ingin menerangkan sedikit mengenai potensi. Itu kan nanti hubungan potensi. Apa sih potensi itu? Apa sih potensi itu? Nah, yang sekarang banyak hilang dari kita adalah membiasakan diri dengan takrif. Nek wong biyen ngaji dulu mesti dimulai dari takrif dulu. Sehingga yang keluar dari takrif ya nggak masuk pembicaraan. Apa itu potensi? Kapasitas untuk berkembang, bukan minat dan bakat. Itu pun minat dan bakat itu dua hal yang berbeda. Saiki koyok minat dan bakat itu setara dengan sayur mayur. Potensi juga bermakna keadaan atau potensi dengan seseorang anak memiliki kapasitas untuk mewujudkan sesuatu yang hendak dicapainya. Nah, potensi itu ada 5, saya sebutkan saja, cuma saya sebutkan sesuai dengan mana yang paling penting, saya sebutkan sesuai urutannya. Yang pertama adalah kualitas sikap mental. Maka ada orang yang tidak berbakat, tetapi dia memiliki sikap kualitas mental ini, dia bisa lebih berhasil. Di antaranya contoh, dawuh Kanjeng Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Tapi kita akan lebih merasakan faedahnya kalau kita baca bagian awal hadis itu. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, ihris ala ma yanfa'uk. Kalau sekarang ini ada, sing penting itu bermanfaat, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan all out. Anak itu bisa berhasil walaupun itu bukan bakatnya. Maka dahulu orang tua gak gopo golek bakatnya anak opo, yang penting sikap-sikap dasarnya sudah dibangun. Kemudian yang kedua adalah menyebuti apa ya, deep practices, penanam oleh latihan disertai keinginan untuk memajukan. Sekedar praktek tiap hari tidak menjadikan orang itu akan expert. Dan yang ketiga, minat. Minat itu berbeda dengan bakat. Yang keempat, barulah bakat. Yang kelima, kemampuan. Nah, ini tidak kita bahas karena sudah jam 10.31. Saya ingin tambahkan sedikit pertanyaan terakhir. Mendidik atau kita tinggal bersama orang tua itu bagaimana? Pertama, cara berpikirnya. Tidak mungkin satu kebaikan itu bertentangan dengan kebaikan yang lain. Yang kedua, didik anak itu bagian penting dari tanggung jawab utama kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan kunci masuk surga itu, pintu tengahnya itu, yang paling mudah itu ialah dengan birrul walidain. Maka tidak mungkin birrul walidain itu bertentangan dengan mendidik anak. Yang ketiga, birrul walidain itu wajib bagi kita, walaupun seandainya ada di antara kita itu orang tuanya musyrik, dia tahu itu buruk dan memaksakan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Lu umpamane kaya ngono. Apa meneh beda dalam hal penyikapannya. Yang berikutnya lagi, kaidahnya tidak berubah. Nek ono sing nek ono sing gak tepat, misalnya memaksakan melakukan kesyirikan, maka dalam urusan itu fala tuti'huma. Ayat gak akan pernah berubah. Lalu bagaimana agar bisa klop? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bentuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa gimana? Nah, kita sambung dengan ayat yang lain. Apa itu? Kita berbicara kepada orang tua itu dengan qaulan karim. Justru insya Allah ketika ada orang tua seperti itu, anak belajar, oh nanti seperti ini saya perlakukan. Jadi kita perlu menguatkan posisi kita.
fitrah dan hormatnya anak kepada kita. Kita perlu menegakkan qaulan sadida kepada anak. Kita perlu menegakkan qaulan ma'rufan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Yang ketiga, yang berikutnya, kita menegakkan qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Jadi dengan demikian, Pak, kok Bapak begini? Simbah kan bilangnya begini. Oh iya, kita bisa menceritakan tanpa mencela. Kok Bapak nggak negur, kok nggak marah-marah? Karena Bapak sebagai anaknya Allah perintahkan untuk berbicara qaulan karimah, sehingga anak tidak memiliki kebingungan. Nah, mohon doanya mudah-mudahan Allah mudahkan saya dalam birrul walidain. Ibu saya ya apa namanya, ya tinggal serumah. Saya sadar, ibu saya dulu yang mendidik saya untuk gak suka TV. Ibu saya yang mendidik saya gak suka TV. Saya bukan mencela ibu saya, tetapi ini keumuman. Loh, sekarang itu loh, orang yang sama menyampaikan pada saya, nak, tunggu TV kok anak, gini apa bu? Sano anakmu itu. Ini apa bu? Koncone kabeh duwe TV nak, mek anakmu. Oh gitu. Mek itu apa caranya? Perkataan apa yang harus saya lakukan agar perkataan saya tetap masuk dalam qaulan karimah dan sekaligus mengoreksi. Belum siap. Nggih, anakku. Kula pikirin. Ketika kita belum siap, ya mikir, apa caranya? Ya apa caranya? Justru disitulah insya Allah Allah berikan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan musibah. Bukan orang tua kita yang musibah. Waduh, pembantu TV musibah. Sehingga dari sini ketika kita mikir, betullah hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mikir ini, termasuk kita mikir cara yang pada anak, sehingga nanti akhirnya walaupun orang tua kita bukan hanya tidak sejalan, bahkan bertentangan, insya Allah akan baik, bahkan justru menambah kebaikan. Karena itulah yang saya tekankan berkali-kali, marilah kita berusaha untuk lebih akrab lagi berkenalan dengan agama kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah melewati 6 menit. Mudah-mudahan tidak menjadi hal yang memberatkan bagi Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Adzim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin dan saudaranya, yaitu dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamat. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu muwaffiq bil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadil. Ayah bunda sekalian, semoga dengan materi tadi bisa menjadi evaluasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua juga sebagai guru. Saya selaku moderator, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Muhammad Fauzul Adzim yang telah berkenan membagikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini, dan terima kasih pula disampaikan kepada Ustadz Ahmad Novel yang telah memoderatori acara parenting Qur'ani pada pagi hari ini.
Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ustaz Muhammad Fauzul Adin. Semoga segala ilmu yang diberikan kepada kita semua hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk mendidik putra putri kita ketika di rumah. Amin amin ya rabbal alamin.